Halo peserta kuliah elektronika, kita mulai kegiatan belajar 1 untuk modul 1 dalam mata kuliah elektronika. Topik kita kali ini adalah muatan listrik dan kuat arus listrik. Adapun poin-poin yang akan kita bahas dalam video ini adalah muatan listrik, kuat arus listrik, dan jenis-jenis arus listrik. Kita mulai dari muatan listrik. Konsep muatan listrik dapat kita ambil dari hukum Coulomb. Hukum Coulomb terkait gaya-gaya yang terjadi antar muatan listrik. Misalnya ada muatan listrik Q1 bermuatan positif dan muatan Q2 bermuatan negatif. Q1, Q2 terpisahkan jarak sejauh R dari pusat-pusat muatan. Maka besarnya gaya yang terjadi di antara kedua muatan tersebut dapat kita tuliskan sebagai K Q1 Q2 per R kuadrat. Dengan K adalah konstanta sebesar 9 kali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat Coulomb kuadrat. Atau K juga sering kita lihat penulisannya sebagai 1/4 pi epsilon 0. Dengan epsilon 0 adalah permisivitas ruang hampa sebesar 8,85 kali 10 pangkat min 12 Coulomb kuadrat per Newton meter kuadrat. Menurut hukum Coulomb, jika kedua muatan bertanda sama, dia akan tolak-menolak, dan jika muatan berbeda tanda, dia akan terjadi gaya tarik-menarik. Jadi dalam kasus ini, gaya akan tarik-menarik. Bagaimana jika muatannya sama? Besar gayanya tetap K1 Q2 per R kuadrat, namun arahnya akan saling tolak-menolak. Ya, itu adalah konsep muatan listrik yang dapat kita ambil dari hukum Coulomb. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana muatan listrik ini berperan ke dalam konsep elektronika, yaitu arus listrik. Kita lihat bahwa arus listrik atau yang kita sebut sebagai kuat arus listrik itu terjadi saat ada muatan yang bergerak. Jadi kata kuncinya adalah muatan yang bergerak. Kalau dari gambar kita perhatikan bahwa titik-titik ini mewakili muatan, kemudian dia melewati suatu silinder seperti itu dan menyeberangi luas penampang A. Kita lihat arah gerakan muatan ke kanan, atau jika di dalam ilustrasi atau animasi seperti berikut. Terlihat bahwa besar arus I adalah laju perubahan muatan atau jumlah muatan. Ini adalah bentuk persamaan arus delta Q per delta T, atau jika bentuknya kontinu, maka diperoleh persamaan I dQ dt. Perlu dipahami bahwa sebenarnya arus listrik itu terjadi karena elektron yang bergerak. Namun disepakati bahwa sebelum ditemukannya elektron, arus listrik sudah disepakati merupakan arah aliran muatan positif.
Sehingga jika nanti masuk ke konsep semikonduktor akan dibahas bagaimana pengertian Hall yang ditimbulkan dari gerakan elektron. Oke. Apa itu arus? Jika kita gambarkan dalam sebuah rangkaian berikut. Ini ada super tegangan sebesar 9 volt. Kemudian ada resistor sebesar 100 ohm. Maka arus listrik digambarkan seperti berikut arahnya. Kita dapat hitung I sama dengan, dari pengertiannya sebelumnya adalah delta Q per delta T. 1 kolom per 1 sekon. Artinya 1 ampere adalah 1 kolom per 1 sekon. Atau 1 muatan elektron sama dengan min 1,609 dikali 10 pangkat min 19 kolom. Dari gambar rangkaian ini dapat kita tuliskan bahwa I sama dengan P per R atau 0,09 ampere dan dapat kita tuliskan sebagai 90 miliampere. Dan dapat kita hitung nanti jumlah muatannya dari rumus atau konversi berikut. Kita lanjut. Tadi kita juga sudah menuliskan bentuk kontinu dari I sama dengan delta Q per delta T. Bentuk kontinunya menjadi I sama dengan dQ dt. Kita misalkan jika kita ingin menentukan kuat arus listrik dari persamaan muatan listrik. Misalnya diketahui persamaan muatan listrik adalah 4 sin 3T kolom. Maka persamaan I-nya dapat kita tentukan dari dQ dt. Atau ddt dari persamaan Q-nya 4 sin 3T 12 cos 3T ampere. Ini adalah contoh menentukan persamaan kuat arus listrik dari persamaan muatan listrik. Baik, selanjutnya kita juga dapat menentukan muatan dari grafik arus terhadap waktu. Tentu kita harus menentukan dulu apa saja yang kita ketahui dari grafik. Dari grafik kita bisa lihat bahwa ada 3 zona waktu, ya. Yang pertama bisa kita lihat ini. Kemudian waktu yang kedua adalah 0 sampai 1 dan waktu yang ketiga 1 sampai dengan 3 sekon dan selanjutnya. Karena garis ini kontinu gitu ya. Dari sini kita bisa tentukan 3 persamaan arus. Yang pertama nilainya 0 untuk T kurang dari 0. Kemudian nilainya 1 untuk T lebih dari 0 kurang dari 1. Kemudian nilainya adalah suatu persamaan garis linear untuk rentang waktu yang ketiga untuk T lebih dari 1. Kalau kita lihat di sini titiknya saat 3 sekon nilai arusnya 3 ampere. Kemudian saat dia 1 sekon nilai arusnya
1 ampere, maka bisa kita nyatakan bahwa persamaannya IT sama dengan T untuk T lebih dari 1 skon. Dari sini kita bisa tentukan nilai muatannya. Nilai muatannya yang bisa kita lihat dari 3 persamaan ini adalah rentang waktu yang pertama, yang kedua dan yang ketiga ya, karena yang pertama arus listriknya 0, artinya muatannya tidak bergerak. Misalkan tentukan jumlah muatan yang mengalir. Tentukan jumlah muatan yang mengalir antara T sama dengan 0 sampai T sama dengan 3 skon misalnya. Kita bisa tuliskan seperti ini, I3 min Q0 sama dengan integral dari 0 sampai 3 IP PT atau 0 sampai dengan, lihat rentang waktunya sampai dengan 1. Kemudian yang ini 1 sampai dengan 3. Kita lihat untuk masing-masing rentang waktu. Untuk 0 sampai dengan 1 sekon, IT sama dengan 1. Jadi ini 0, 1, 1 dt seperti itu, ditambah integral 1 sampai dengan 3 T dt. Integral dari 1 dt adalah T 0 sampai dengan 1 ditambah integral dari T adalah setengah T kuadrat 1 sampai 3. Sehingga kalau kita masukkan batas-batas atas batas bawahnya, yang ini 1 ditambah setengah 9 kurang 1. Ini jadinya 5 kolom. Artinya I yang mengalir itu antara T sama dengan 0 sampai T sama dengan 3 skon adalah 5 kolom. Penyelesaian dengan cara seperti ini sangat berguna jika persamaan di grafik itu kompleks. Namun jika dia sederhana, masih berupa garis lurus atau persamaan linear, maka jumlah muatan juga dapat dihitung dengan menghitung luas dari daerah di bawah garis arus terhadap sumbu T-nya, seperti yang saya arsir. Oke, itu menentukan persamaan muatan listrik dari grafik arus. Kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu jenis-jenis arus listrik. Jenis-jenis arus listrik seperti yang terlihat di gambar. Yang pertama ada arus konstan, itu ada di gambar A. Ini berarti nilainya IT konstan, misalnya sebesar I. Kemudian pada gambar B, arus listrik berupa grafik sinusoidal. Dia bisa sinusoidal, bisa persamaan sinus, kosinus. Gitu. Kemudian yang C, adalah jenis arus menggunakan persamaan eksponensial negatif, karena semakin lama grafik I semakin mendekati sumbu T gitu untuk gerakan penurunan secara eksponensial pangkat negatif.
Kemudian yang D, ini adalah sinusoidal namun dia teredam. Sehingga nanti persamaannya bisa gabungan dari persamaan sinus dan persamaan eksponensial negatif. Baik, demikian video kegiatan belajar 1 untuk modul 1 mata kelas elektronika.